Halo parents dimanapun Anda berada, kita hari ini akan membahas tema tentang gentle parenting dan juga permissive parenting dan apa sih dampaknya ke society ya. Jadi kita sudah kedatangan tamu gitu ya, yang beliau ini seorang praktisi, sudah menjadi influencer juga selama kurang lebih 4 tahun di sosial media untuk menyadarkan masyarakat nih dan juga parents gitu, bagaimana sih membangun parenting yang baik untuk anak-anak kita. Semoga kedepannya supaya mereka ini bisa menjadi anak-anak yang bermanfaat untuk dirinya, keluarganya, dan juga societies. Nah, kali ini kita sudah kedatangan tamu spesial, ada Kak Halimah. Halo Kak. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kakak gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Oke, hari ini kita udah punya tema yang lumayan akan dibahas dalam. Kakak udah ready ya? Ready sih. Oke. Jadi nih kakak kan memang seorang praktisi parenting, sudah sangat terkenal concernnya terhadap anak dan lalu juga bisa menyampaikan fakta tentang anak maupun membahas kasus itu tanpa filter, berani banget ya. Ini dilatar belakangi oleh apa sih Kak? Kenapa Kakak mulai jadi influencer di bidang parenting? Karena awalnya ini adalah kegelisahan ngelihat tumbuh kembangnya anakku sendiri sih. Jadi aku punya 2 anak dan dua-duanya itu punya tantangan-tantangan sendiri dalam tumbuh kembangnya. Anak yang pertama itu mengalami speech delay. Jadi umur 4 tahun tuh belum bisa ngomong papa mama. Dan anak yang kedua dia karena dalam keadaan aku hamil, waktu itu mengalami depresi. Jadi ternyata depresi itu diturunkan secara genetika ya, diturunkan ke anak. Jadi anakku di usia masih muda sekali memiliki gangguan kecemasan yang walaupun ringan tapi tetap menjadi hambatan dalam kesehariannya gitu ya. Jadi berangkat dari kegelisahan itu, aku sadar bahwa pola asuh yang tidak tepat, yang kurang tepat, itu tidak hanya mempengaruhi kualitas hidup seseorang, tapi akan mempengaruhi kualitas hidup beberapa orang di generasi berikutnya. Jadi kalau nggak disadarin, nggak cuma kualitas hidup ibunya nih yang nanti menurun, tapi juga bahkan sampai ke anak dan cucunya kelak kalau nggak segera diperbaiki. Betul, jadi bola salju efek gitu ya, snowball effect. Nah tadi juga di anak pertama ada speech delay, kemudian ternyata depresi itu berpengaruh ke anak ya Kak ya. Nah kalau gitu penanganannya bagaimana sih Kak yang Kakak lakukan sebagai praktisi parenting gitu ya? Yang pertama adalah jangan denial ketika kita ngelihat ada yang beda sama tumbuh kembang anak kita. Karena biasanya kita ngerasa udahlah namanya anak-anak emang kayak gitu. Nah, kata-kata yang namanya anak-anak itu sering sekali membuat kita menormalisasi hal-hal yang sebenarnya gak normal. Iya. Gitu ya. Jadi begitu kita ngelihat, walaupun kita sebagai ibunya kadang-kadang kan ada bias berpikir. Bias berpikirnya tuh kayak gini, saya ibunya, saya yang paling tahu tentang anak saya. Betul. Nah, itu harus dikoreksi. Karena kita nggak jadi orang yang paling tahu tentang anak kita. Belum tentu ya? Belum tentu. Kalau kita mau bicara soal tumbuh kembangnya, yang paling tahu ya dokter tumbuh kembang. Oh iya betul. Serahkan pada ahlinya. Serahkan pada ahlinya. Kalau kita mau tahu tentang psikologi anak, ya serahkan pada psikolog anak. Bahkan ketika saya adalah praktisi yang ngerti nih tentang tumbuh kembang anak, ketika saya ngerasa anak saya ada sesuatu yang kurang, saya konsultasi ke ahlinya gitu. Karena seorang ibu itu nanti ada bias berpikirnya kayak enggak deh, kayaknya enggak. Dulu saya juga telat kok ngomongnya. Nah, iya. Anak cowok biasa, anak cowok kan lebih banyak gerak daripada ngomong gitu ya. Iya, betul. Banyak hal-hal yang akhirnya mengundang kita pada denial yang enggak ada ujungnya. Betul. Dan itu bisa merembet ke hal lain gitu ya Kak, denial di satu hal itu, kemudian denial di hal-hal yang pola pendidikan, pola asuh yang tidak layak sebetulnya untuk anak, tapi diteruskan. Benar sekali. Makanya ada perbedaan ini ya Kak ya, sorry aku potong, jadi ada perbedaan gentle parenting sama permissive parenting, mungkin boleh di-explain nih Kak? Bener, ini aku mau jelasin juga ya untuk parents di rumah, bahwa banyak yang bilang gentle parenting itu artinya kita gak boleh marah ya sama anak-anak. Gentle parenting itu artinya harus lembek ya ke anak-anak. Jadi kita harus bedain yang mana yang gentle dan yang mana yang permissive. Permissive itu artinya kita gak punya batasan. Sementara gentle parenting artinya justru gentle parenting adalah batasan yang sangat jelas antara boleh dan gak boleh.
Misalnya contohnya di rumahku ya, anak-anak itu tidak akan boleh megang remote TV kalau tugas-tugas di rumahnya belum selesai. Belum selesai makan siang, vitaminnya belum diminum, mainannya masih berantakan, itu megang remote TV aja tuh belh boleh. Belum Gitu boleh ya, ya, megang aja belum. megang aja belum boleh gitu ya. Dan ketika mereka megang remote TV sebelum tugasnya selesai, itu tuh nggak diingetin dengan dipukul, dimarahin gitu, enggak, tetap kayaknya kita punya peraturan deh. Kayaknya inget nggak, Ade inget nggak, Abang inget nggak peraturannya apa? Oh iya, mainannya masih berantakan. Oke, silakan dirapiin dulu ya, baru boleh pegang remote TV ya gitu. Dengan setenang itu, selembut itu, anak-anak tuh bisa disiplin loh ternyata. Karena pada dasarnya anak itu adalah makhluk yang disiplin. Gak ada anak yang gak disiplin. Nah tuh parents ya. Tapi gimana ya kalau ada kasus misalnya anaknya tantrum one day, dia gak mau obey rules, gak mau mengikuti aturan yang memang ada. Nah banyak orang tua, tentu parents yang gimana ya, kan ada tekanan kerja juga gitu ya, dan stres ini itu. Jadi ikut ditumpahkan ke anak gitu. Gimana ya untuk gak nyerah di gentle parenting dan gak jadi permissive, gak jadi atau bad parenting, gak layak parentingnya ke anak ketika anak mungkin lagi gak bisa ikutin apa maunya kita sebagai orang tua gitu Kak. Jadi ketika kita menjadi orang tua, kita harus jadi orang yang percaya diri sama emosi kita sendiri. Ketika anak tantrum dan dia meledak, kita harus hadir jadi orang tua yang dari wajah aja udah meyakinkan nih bahwa kamu nggak apa-apa meledak, saya tahu cara handle ledakan kamu, gitu ya. Dengan kita jadi pribadi yang tenang, bilang ke anak kita bahwa oh kamu lagi marah nih, nggak apa-apa, mama tahu kok cara handle marah kamu tuh, mama tahu, gitu. Anak juga akan oh aku bakalan baik-baik aja. Walaupun aku marah, kesel, semuanya bakalan baik-baik aja karena mama tahu caranya. Sementara anak yang tantrumnya berlarut-larut karena dia lihat mamanya nggak tahu caranya gimana. Mamanya ikut bingung ketika anaknya nangis, mamanya terus, aduh gimana ini, gitu ya, panik atau terlalu berlebihan. Kamu udah syukur kamu punya makanan, udah syukur punya rumah yang bagus, udah syukur kamu di sekolah yang bagus, masih tantrum gitu ya. Jadi ketika anaknya meledak, ibunya lebih meledak. Nah, di sini anak akan ngelihat bahwa kalau mamaku saja tidak bisa handle situasi yang stressful ini, gimana caranya aku? Oh iya, that makes sense. Makanya dikatakan anak itu peniru terbaik gitu ya. Astaga, jadi itulah kenapa banyak orang tua yang terjebak di permissive atau bad parenting itu, ya karena juga kekurangan informasi, ilmu. Nah makanya ini penting banget ya info dari Kak Halimah. Nah itulah tantangannya dan mungkin cara solve-nya gitu dari diri kita sendiri ya parents ya. Nah mungkin sekarang kita melihat pengaruhnya ke societies nih gitu. Ciri-ciri parenting kita udah mulai gak sehat secara berkepanjangan, long term untuk anak, itu red flag-nya ketahuannya dari apa sih Kak? Pertama, ini buat para ibu-ibu, kita jadi menghindari pergi ke tempat umum karena kita tahu anak kita bakalan jadi semacam beban. Misalnya, kita udah nggak mau deh keluar, nanti anakku bakalan tantrum di tengah jalan. Atau nggak mau deh pergi keluar, nanti anakku ngegangguin orang, nyenggol sesuatu, mecahin sesuatu. Kita menghindari situasi tertentu karena anak kita itu udah red flag. Berarti kita nggak siap untuk membawa anak kita bermasyarakat. Ada yang sesuatu nih, ada sesuatu yang menahan kita dari bermasyarakat gitu. Jadi ketika kita udah menghindari nih, aduh males deh ketemu keluarga, kayak kita deh bentar lagi lebaran nih ya, bentar lagi lebaran, males deh ketemu keluarga, pasti aku dijulitin, pasti aku ditanyain kapan nikah, kapan ini, kapan itu. Ketika kita udah mulai ngerasa males kayak gini, berarti kan ada sesuatu, entah koneksi kita sama keluarga yang kurang baik, atau self esteem kita yang lagi buruk.
ya kita minder sama keadaan kita ngerasa diri kita pencapaiannya belum sebaik yang kita harapkan, dan itu kan udah jadi tanda ada yang harus diperbaiki. Betul. Demikian juga dengan pola asuh. Ketika kita ngerasa bahwa anak kita ini udah jadi beban, membuat kita nggak mau menghindari pertemuan di public space gitu ya, itu tanda bahwa kita harus ada yang direview dari pola asuh kita. Pola asuh kita, betul itu. Nah itu kan kalau misalnya kita lihat dari perspektif bahwa kita merasa takut nih sebagai parents, anak menghadapi lingkungan luar. Nah tapi kan banyak juga parents nih Kak yang khawatir lingkungan luar mempengaruhi anak. Banyak yang bilang ini anak saya terpengaruh lingkungan luar, dia jadi begini begitu. Apakah memang betul-betul anak tuh bisa 100% terpengaruh pihak eksternal sehingga dia jadi misalnya durhaka sama orang tuanya gitu, itu gimana sih Kak? Wah, nih kalau aku mau cross check aja nih ya ke kita ke para anak remaja atau anak dewasa remaja gitu ya, remaja dewasa. Biasanya nih yang paling ditakutkan untuk terkena pergaulan yang tidak baik itu justru pemimpin gengnya nggak sih? Kayak saya takut nih anak saya terbawa pergaulan yang nggak baik, dia ternyata yang bawa teman-temannya ke pergaulan yang tidak baik. Biasanya tuh kayak gitu. Karena gini, tentu saja pergaulan itu akan mempengaruhi seseorang. Nggak cuman anak, orang dewasa pun terpengaruh sama pergaulan. Tapi yang namanya core value atau nilai inti dari kehidupan seseorang itu tetap ditanaminnya di keluarga. Yang paling simpel gini, ketika di rumah seorang anak itu selalu ngelihat ayah dan ibunya treat each other with respect. Kalau mau minta sesuatu tuh tolong, kalau salah tuh maaf, kalau sesudah dikasih sesuatu meskipun kecil sekali ringan banget untuk ngucapin terima kasih gitu ya. Misalnya papanya dibikinin kopi sama mamanya, makasih ya sayang, cantikku, makasih ya udah bikinin kopi. Simple, cuman segelas kopi, tapi ayahnya apresiatif sekali. Maka anak ini ketika bergaul dan ketemu sama anak-anak yang kalau minta tolong tuh, beliin gue ini dong, gak pakai kata tolong, dia akan menjauh. Karena dia punya standar pergaulan yang baik tuh ada di rumah, segini standarnya. Dan ketika dia ngelihat pergaulan yang gak baik, dia seleksi secara alami. Oh enggak deh, soalnya standarnya nggak cocok sama yang di rumah. Iya betul gitu. Nah itu juga jadi merembet ke perspektif lain dalam bermasyarakat itu tadi. Bagaimana kita juga mengajarkan anak untuk bijaksana gitu. Parents kan juga kadang menghadapi anak tuh, misalnya si anak ini sudah punya standar tadi di rumah, lalu ketika dia bergaul keluar, mungkin gak sih si anak ini jadi agak rasis dalam arti gak mau bergaul sama yang gak sesuai standar di rumahnya gitu, dalam segala hal ya. Nah itu mungkinkah seperti itu dan bagaimana mencegahnya? Nah dalam gentle parenting kita, salah satu yang dihindari dalam gentle parenting adalah membandingkan. Jadi in order untuk bersyukur kita nggak perlu menceritakan tentang kemalangan orang. In order untuk merasa baik kita nggak perlu bercerita tentang keburukan orang. Itu yang jarang dibahas. Betul. Jadi kayak anak saya nih contohnya, alhamdulillah di rumah kita punya peraturan tentang screen time yang sangat terbatas. Karena kita lebih mengutamakan baca buku, ngobrol, main yang ada gerakan fisiknya gitu ya. Tapi ketika anak saya ngelihat temennya yang seharian main HP gitu ya, juga dia nggak bilang bahwa kamu tuh nanti kamu otaknya rusak loh, nggak kayak gitu juga. Nggak kayak gitu juga gitu, bahwa kayak ada temennya, paling saya jelasin kayak gini. Nah setiap rumah itu punya peraturannya masing-masing. Ada orang yang boleh main HP sepuasnya tapi nggak boleh ini. Ada yang boleh A tapi nggak boleh B. Kamu tanya deh ke teman kamu yang boleh main HP seharian, ada nggak larangan di rumahnya? Pasti ada. Dan setiap keluarga punya larangan dan izin masing-masing. Dan nggak ada yang lebih baik gitu ya. Kita nggak perlu ngerasa lebih baik juga gara-gara aku tidak pernah screen time gitu ya. Berarti aku yang terbaik, enggak juga gitu ya. gitu. Jadi membandingkan bahkan dengan saudara sendiri itu dihindarin sekali dalam gentle parenting. 0 gak boleh sama sekali gitu ya. Diminimalisir. Karena kadang-kadang ya masih bawaan dari parenting sebelum-sebelumnya ya, keceplosan ya. Tapi diminimalisir untuk membandingkan diri dengan orang lain. Betul, itu salah satu yang menarik yang mau saya elaborasi itu tadi Kak ini ya. Bahkan untuk bersyukur tuh gak mesti ngelihat orang yang
lebih malang katakanlah. Mm-mm. Karena loh, apakah kita harus mengajarkan anak untuk merasa bahagia tuh kita harus melihat penderitaan orang dulu. Itu kan bentuk empati yang tidak sempurna gitu, tidak baik gitu ya Kak ya. Ya, misalnya gini deh, pada soal makan. Ini yang paling sering nih ibu-ibu. Ayo abisin makan. Di luar sana masih banyak orang yang nggak punya makanan kayak kamu gitu ya. Padahal anak nggak mau makan tuh banyak sebabnya. Entah dia lagi numbuh gigi gitu ya, giginya lagi nggak enak, atau dia mungkin pencernaannya, karena pencernaan anak di usia sampai kira-kira anak itu remaja, pencernaannya kan terus berkembang ya. Maksudnya kadang-kadang dia diare, sembelit, itu tuh bikin proses makan jadi nggak enak juga gitu. Betul. Kan. Jadi nggak masalah banget ketika anak nggak mau makan, nggak harus kita guilt tripping dengan orang lain nggak punya makanan loh, gitu ya. Guilt tripping. Ya, itu kan kayak di guilt trip. Dan itu bikin anak jadi nggak kenal sama sinyal tubuhnya. Dan ini yang gawatnya, nanti justru berakibat buruk loh. Udahlah kita membanding-bandingkan sama keadaan orang lain, dan anak jadi gagal mendengar sinyal tubuhnya. Lapar kenyangnya itu hilang. Sinyalnya. Banyak anak yang waktu kecil dipuji berlebihan ketika makan. Wih, makannya banyak banget, hebat banget gitu ya, bagus gitu ya. Ketika beranjak remaja, dia udah nggak kenal lagi sinyal yang namanya kenyang. Jadi makan aja terus gitu ya. Karena di alam bawah sadarnya makan itu keren gitu. Makan itu keren, makan itu bagus, makan banyak itu bagus. Menyenangkan. Karena anak kecil itu kan pengen menyenangkan orang tua sebenarnya. Iya ya. Kita bayangin anak kecil itu ya, kalau dia jatuh, terus kita ketawa, diulangin loh jatuhnya demi kita ketawa. Ya ampun, iya juga sih, iya benar. Disengajain jatuhnya, meskipun dia tahu itu sakit, gitu kan? Karena dia seneng ngeliat orang ketawa, seneng ngeliat orang lain seneng. Jadi ketika anak kecil makan banyak, gitu ya, kita puji, wah makannya banyak. Ibu-ibu jangan tersinggung ya, nggak apa-apa banget memuji anak. Saya juga kelepasan nih kadang-kadang kalau muji anak. Tapi jangan jadikan itu satu-satunya alat untuk mengajarkan kepada anak tentang nikmatnya makan, gitu. Karena takutnya nanti ketika anak kita pas remaja, dia menganggap bahwa bahwa bahagia itu ya dibawa makan, sedih dibawa makan. Akhirnya timbullah emotional eating. Makan yang tidak didasari oleh kebutuhan tubuh, tapi kebutuhan batin. Nah, obesitas kan. Dan saya pun mengalami hal seperti itu loh. Saya masih dealing with emotional eating sampai sekarang gitu kan. Dan itu susah banget untuk memperbaikinya. Bayangin ini emak-emak udah 35 tahun masih struggling sama hal-hal yang berasa dulu di umur 5 tahun. 30 tahun gitu loh. Jadi ibu-ibu gak apa-apa banget. Anak kita itu pelan-pelan akan kenal loh sinyal tubuhnya itu. Oh aku lapar, oh aku kenyang. Dan dia akan, ya sesuai dengan syariat di agama saya ya, kalau makan itu sebelum lapar banget dimulai makannya. Dan sebelum terlalu kenyang berhenti. Betul. Gitu, supaya porsinya proporsional sama kebutuhan tubuh. Betul, iya Kak. Wah, itu pembahasan yang sangat menarik karena menggambarkan juga ternyata parenting yang kurang tepat, yang tadinya kita anggap baik, biar cepet deh, biar anak seneng gitu ya. Itu ternyata dampak long termnya bisa sampai dirasakan tahunan ya. Bener. Nah ini termasuk yang lagi happening pembahasannya di sosial media. Orang suka banget dengar kayak mungkin dampak parenting atau trauma tertentu itu bisa berdampak ke karir si anak, bahkan hingga percintaan. Yang happening sih percintaan ya. Jadi trauma issues terus berpengaruh ke percintaan gitu. Itu apakah emang benar ya Kak ya? Gitu bisa. Kalau percintaan, kayaknya semua orang sekarang udah punya akses deh untuk baca kriteria suami yang baik gimana, kriteria istri yang baik tuh gimana. Kayaknya kita bisa baca ya. Ada bukunya, ada ribuan buku, ada ribuan podcast yang bisa kita tonton tentang bagaimana memilih pasangan yang baik. Tapi kenapa masih banyak yang terjebak pada hubungan yang toksik? Betul. Karena pengetahuan itu tidak berguna kalau yang ada di alam bawah sadar kita adalah apa yang kita lihat sepanjang masa kecil dan dewasa kita. Wah. Misalnya yang kita lihat, karena studinya ada banyak penelitian yang menunjukkan anak yang sehari-harinya ngelihat KDRT di antara orang tuanya, gitu ya, baik KDRT secara fisik maupun verbal, akan punya kecenderungan 50% lebih beresiko untuk terjebak KDRT berikutnya. Meskipun dia tahu, aku harus cari suami yang baik, gak boleh yang keras kayak papaku, gak boleh yang main tangan kayak mamaku misalnya, tapi cenderung akan terjebak.
Karena ibarat pola, kalau di kening kita udah digambar nih segitiga, kita akan mencari jodoh segitiga. Meskipun satu dunia bilang segitiga tuh red flag, jangan cari yang lingkaran gitu ya. Tapi kita hanya mampu untuk mencari yang polanya familiar sama apa yang pernah kita lihat dan pernah kita rasakan masa kecil, dan itu menyembuhkan traumanya lama ya Kak ya. Butuh proses, tapi bukan berarti nggak bisa ya. Butuh proses. Jadi hal-hal yang disepelekan, dianggap kecil itu ternyata kalau berulang, bertahun-tahun, menumpuk, itu jadi hal yang besar. Bukan hanya berpengaruh ke diri sendiri, tapi udah ke kehidupan sosial bermasyarakat. Menjadi isu dunia, bukan isu di rumah aja ya Kak ya. Sama kayak zaman sekarang tuh ada penelitian dari BKKBN yang menunjukkan bahwa anak muda sekarang tidak mau menikah. Jadi 60% anak muda sekarang tidak tertarik untuk menikah. Pemuda Indonesia loh. Kalau di Korea angkanya udah 80-90% kayaknya. Karena birth rate mereka juga turun banget. Di Indonesia udah tinggi juga angkanya ternyata. Karena ya itu tadi, sehari-hari yang dilihat kekerasan dalam rumah tangga orang tuanya. Jadi kayak mereka gak punya harapan. Masa sih ada pernikahan yang bahagia? Masa sih ada pernikahan yang setia? Yang saya lihat gak kayak gitu ya. Jadi isu nasional kan. BKKBN ketar-ketir nih. Aduh, kenapa anak muda jangan pada child free dong, jangan pada gak mau nikah dong, ayo nikah gitu ya. Ya gak bisa. Kita gak bisa memaksakan sesuatu yang dialami sama orang dan dia ngerasa gak relate sama pengalaman di luar itu. Betul, jadi referensi si anak juga kurang ya. Referensi ya bagaimana ya, itu jadi ingat satu proverbs, kalimat kayak kalau si anak itu tumbuh dengan kondisi seolah rumahnya terbakar, dia berpikir bahwa seluruh dunia itu terbakar. Padahal cuma rumahnya sih sebenarnya gitu ya. Itu that's deep gitu. That's quite jadi problem nasional, betul. Nah, itu juga jadi parenting remaja, concernnya jadi parenting remaja tuh sekarang kan memang banyak remaja yang udah mulai pintar akses informasi karena adanya gadget. Orang tua juga dua-duanya sibuk. Lalu adalah backlash orang tua yang merasa bahwa anak ini udah mulai pintar ngejawab deh. Banyak yang bilang gitu, parents gitu ya. Itu sebenarnya bagaimana sih cara kita menangani anak tuh bisa memilah dan memilih informasi yang baik? Karena kan memang di usianya belum bisa gitu ya. Parents juga banyak yang galau nih. Mungkin gimana tuh Kak? Jadi parents kuncinya adalah sebelum anak kita beranjak dewasa, coba kita perbaiki lagi kelekatan atau bondingnya dengan anak kita. Banyak sekali dari kita, anak kita usia umur 0 sampai 5 tahun lagi bayi, lucu-lucunya. Orang tua lekat banget sama anaknya, diajak main, diajak ngobrol, cerita, gambar segala macam. Begitu anaknya berusia sekolah SD, umur 7 tahun sampai umur 11 tahun lah katakan ya, orang tua tiba-tiba lost connection nih sama anaknya. Karena anak dianggap udah gede, udah mandiri, biarinlah gitu. Padahal nanti orang tua bingung sendiri nih, usia remaja 12-13, kok anakku gak deket sama aku ya? Nah, yang jadi gap itu adalah tadi yang 17-12 kita ngerasa anak ini ya udahlah, udah mandiri, biarin. Makanya kita kesulitan untuk komunikasi sama mereka ketika mereka udah remaja. Ada gap sekitar 5 tahun kita biarin anak kita, udah deh dia lagi seneng main sama temennya, dan kita bener-bener 100% mundur, gak ngedeketin anak kita. Begitu remaja dideketin, nanti udah remaja nih dideketin, jawaban anaknya gini, apaan sih mah? Gitu ya, diajakin hari ini gimana di sekolah? Biasa aja, B aja gitu ya. Gimana kita mau ngobrol kalau jawabannya kayak gitu? Nah, ngobrolnya harus rutin. Jadi anak dari kelas 1 sampai dia kelas 6 SD itu rutin, biar gak ada gap yang terlalu jauh. Sehingga kalau kita ngobrol ketika dia udah remaja, anak ini gak ngerasa iya apaan sih mama SKSD. Iya, gitu kan? Jadi apaan ada bahasa-bahasa baru. Sok baik nih mama, kok tiba-tiba sok akrab gitu ya. Ya tentu saja anak akan menganggap kita sok akrab ketika kita sebelum-sebelumnya gak akrab, tapi tiba-tiba mengakrabkan diri. Wah, jadi PR-nya banyak banget. Jadi orang tua harus menunjukkan konsistensi, dan misalnya terlanjur begitu ya, terlanjur ada gap sama anak itu mungkin masih bisa diperbaiki ya. Dan
ya butuh proses aja gitu ya Kak? Bisa banget. Bisa Bisa banget. banget. Yang perlu kita lakukan adalah anak ini nggak bisa didesak. Kalau misalnya kita udah nangkep nih sinyal-sinyal anak kita mulai mengerti cinta-cintaan. Waduh. Kita langsung biasanya orang tua mendesak. Para ibu-ibu nih, jangan ya Bu, jangan didesak. Biasanya kan, ayo dong cerita, kamu udah mulai naksir ya, siapa nama teman yang kamu naksir? Kamu gimana? Jangan didesak kayak gitu. Anak akan semakin mundur dan menyimpan ceritanya. Gitu ya. Karena anak ngerasa, apa nih, ini interogasi ya, ini jebakan ya, gitu ya. Tapi pelan-pelan pendekatannya. Pertama mungkin kita nggak perlu bahkan mengeluarkan kata-kata. Anak-anak remaja kan biasanya di kamar mulu ya Bu. Siapa yang relate? Anaknya di kamar mulu pegang HP gitu ya, main game, keluar cuman buat makan, habis makan masuk lagi gitu, ngobrol terus sama temennya gitu, online mulu sama temennya kan. Nah kalau ngerasa kayak gitu, mulai masuk ke kamar anak dan jangan omongin apa-apa. Masuk aja duduk gitu ya. Misalnya anak lagi main HP, kita boleh baca buku atau baca majalah. Datang aja duduk gitu kan. Terus mama ngapain di sini? Nggak ngapa-ngapain, kangen aja sama kamu, pengen duduk di sini, boleh nggak? Wow. Gitu ya. Jadi kayak nanti pelan-pelan nanti anak akan terbuka. Jadi secara fisik aja dulu terkoneksi. Satu ruangan sama anak, tunjukin mama ada di sini. Kamu mau ngobrol sesuatu? Kalau nggak juga nggak apa-apa. Gitu ya. Dan anak itu biasanya punya kebiasaan cerita kok. Semua anak tuh punya kebiasaan cerita. Hanya saja kita sering nganggap ceritanya gak penting. Atau strict parents mungkin ya. Jadi anaknya takut untuk cerita. Karena misalnya kita cerita nih, anaknya mulai cerita, masa temenku si A naksir deh sama si B. Langsung orang tuanya, apa sih anak kecil? Cinta-cintaan gitu ya. Besok-besok anaknya gak mau cerita lagi. Iya itu parentsnya. Jadi gak apa-apa kalau anak bilang, mama masa temenku si A naksir sama si B. Oh ya? Oh yain aja dulu. Terus, iya, mereka tuh mau janjian, mau kesini-sini. Oh, dengarkan saja sampai anak tuh selesai ceritanya tanpa judgement, tanpa nasihat. Nasihatnya nanti. Sebab kalau nasihatnya dikeluarkan sekarang, anak justru ngumpet, gak mau cerita lagi. Yang mau kita inginkan adalah dia cerita. Iya kan? Iya, meskipun ceritanya menurut kita kayak nggak jelas banget sih, apa sih anak kecil ya, bocil udah cinta-cintaan gitu ya. Dengerin aja dulu. Setelah nanti kita udah dengerin, anak ngerasa selesai didengar secara utuh, baru kasih nasihat-nasihatnya. Betul. Jadi ilmu komunikasi persuasif itu nggak cuma lagi bisnis doang parents ya, tapi ke anak juga ternyata perlu ya. Bener-bener perlu banget. Perlu banget. Dan kalau misalnya saya dengar dari explanationnya Kak Halimah ini, tadi mungkin bisa bergeser agak nyerempet ke love language, membuat anak tuh merasa didengar, which is merasa dicintai gitu ya. Nah kadang kan ada backlash lain gitu, orang tua merasa udah mencintai anak kok gitu. Saya mencintai anak tapi kok anak saya nggak merasa dicintai. Saya udah berusaha memberikan yang terbaik gitu. Kok dia masih tertutup, dia masih ini. Itu gimana ya? Saya jadi teringat ada buku yang saya baca, saya lupa judulnya, tapi kira-kira isinya begini. Rasa cinta kita kepada anak tuh nggak penting. Wah. Yang penting adalah apakah anak merasa dicintai. Wah, itu dia. Gitu. Sama dengan pasangan juga kayak gitu. Iya betul. Istri tuh, suami ngerasa aku kan udah kerja buat kamu, aku udah cari nafkah, aku kerja lembur seharian sampai nggak pulang-pulang demi cintaku padamu. Tapi istrinya ngerasa aku butuhnya ditanyain. Aku butuhnya meskipun kita tinggal di rumah yang sederhana, gak sering-sering jalan-jalan keluar negeri, gak sering jalan-jalan keluar kota bahkan, tapi aku lebih butuh kalau kamu pulang ngobrol 30 menit tanpa ada intervensi handphone. Aku lebih butuh itu sebenarnya. Gimana kalau kayak gitu? Gitu ya. Logika yang sama adalah dengan anak. Kita ngerasa saya sudah berikan kamu sekolah terbaik. Mama waktu kecil tuh jajannya cuman 1.000 rupiah, kamu dikasih 100.000 gitu ya. Bagi kita kan itu cinta. Betul. Tapi bagaimana kalau itu sebenarnya adalah insecurity kita yang lagi ngomong. Kita pengennya dapat uang jajan yang banyak waktu kecil. Jadi kita mewujudkan itu kepada anak kita yang sebenarnya gak butuh 100.000-nya. Betul, jadi ada impian tidak tercapai dari orang tua diproyeksikan ke anak.
misalnya ya, mama dulu sekolahnya sekolah swasta yang jelek loh, kamu sekolah internasional gitu ya. Siapa tahu anaknya nggak butuh itu. Iya. Gitu ya. Jadi kalau kita memang belum selesai sama impian-impian masa kecil kita, jadi gampang untuk memproyeksi ini ke anak kita, dan akhirnya nggak nyambung. Yang satu udah ngerasa cinta ugal-ugalan, yang satu ngerasa enggak, aku nggak dapet rasa cintanya gitu. Betul, itu deep sekali ya. Itu dalam banget. Karena itu akan bertentangan dengan ya itu perasaan kita juga, bahwa kita merasa sudah melakukan yang terbaik untuk anak, ternyata diterimanya sama anak tuh berbeda. Apa yang dibutuhkan anak itu beda gitu. Dan harus mau mengalah gitu ya. Ada yang mengalah nggak merasa kayak ya kamu dong yang mengalah menyesuaikan dengan style saya mencintai kamu gitu, nggak bisa ya. Dan nggak perlu ada yang mengalah juga. Kita nggak lagi berperang di sini ya. Ada yang menang, Betul ada sih. yang kalah ya. Kalau misalnya kita menjalani kehidupan keluarga dengan mindset siapa yang ngalah, siapa yang menang, iya ya. itu melelahkan sekali. Itu saya dikoreksi juga. Jadi maksudnya kayak battle kan jadinya. Betul sih. Dalam keluarga kita itu mengutamakan bahwa ketemu di tengah. Kompromi. Kompromi. Makanya penting banget ada ruang tengah di keluarga. Oh gitu. iya. Anak maunya ini, orang tua maunya ini, tengahnya tuh apa sih? Gitu. Dan orang tua boleh punya peraturan seketat mungkin, silahkan, monggo. Misalnya ada hal-hal tertentu kan yang nggak boleh dinego ya, misalnya kayak agama. Masa kita nego-nego sama peraturan agama? Iya. Nggak boleh ya. Misalnya ada keluarga yang menetapkan bahwa kalau anak perempuan begitu sudah balik harus berkerudung, nggak ada nego-nego. Boleh. Tapi di samping peraturan yang nggak boleh dinego, silahkan beri anak kebebasan di bidang lain. Misalnya kamu bebas loh ikut misalnya olahraga favorit kamu. Kamu mau berenang setiap hari gitu ya, les renang setiap hari, les basket sampai kamu pegel-pegel gitu ya. Ya kasih, ini peraturan yang ketat, gak boleh dinego. Sementara ada juga ruang kamu untuk berekspresi bebas. Jadi satu sisi dikasih batasan, di satu sisi dikasih kebebasan untuk eksplor. Silahkan ketemu di tengah. Ketemu di tengah. Jadi bukan ngalah ya parents ya. Karena kalau mengalah kesannya itu juga jadi paper cut di psikologis anak maupun orang tua. Jadi numpuk, jadi merasa kayak kamu berhutang budi karena aku pernah mengalah begini gitu ya. Jadi bukan mengalah tapi berkompromi. Itu inspiring banget sih. Itu daging loh ilmunya ya. Nah, jadi sebetulnya semua problematika dan cases tadi sudah dibawa dan sudah ada solusinya ya. Tapi kalau misalnya ada beberapa hal yang dari Kak Halimah nih sebagai praktisi melihat bahwa urgent untuk diperbaiki di parenting rata-rata parents Indonesia, itu apa sih yang harus diperbaiki? Baik, ini kan kita lihat belakangan ini ada fenomena yang dibilang strawberry generation. Generasi X nih, nggak punya ini, ditekan dikit resign gitu ya, punya masalah hidup dikit ke psikolog gitu ya. Semua bilang, wah ini adalah generasi strawberry. Tanpa kita sadari, generasi strawberry itu tidak akan lahir kalau kita menanam benihnya bukan benih strawberry. Wah. Kalau kita nanamnya benihnya benih duren, numbuhnya strawberry kan kayak nggak mungkin ya. Generasi strawberry lahir karena kita menanam benih-benih strawberry. Jadi yang perlu dikoreksi menurut aku di sana sekarang adalah kita menjadi orang tua yang gentle tapi tidak permisif. Karena permisif ini sekarang makin lama tuh makin bikin generasi kita daya pantulnya sebetulnya resiliensinya itu berkurang. Misalnya gini, anak milih eskul, dia pilih eskul yang ini udah kita kasih saran. Misalnya dia pilih eskul basket, kita udah kasih saran, basket itu capek loh nak. Basket itu alat-alatnya nggak murah, misalnya sepatunya mahal, si bola basketnya mahal. Jadi kalau kamu mau beneran basket, jalanin sampai selesai tingkat ini, misalnya 1 tahun atau 6 bulan, jalanin sampai waktu tertentu ya, apapun konsekuensinya karena kamu yang milih, gitu ya. Jangan izinkan anak kayak 1 bulan basket, dia ngerasa nggak seru, aku pindah ini coding, nggak seru, aku pindah ke coding misalnya. Nah dikasih di coding misalnya, dia ngerasa susah, nggak cocok sama ininya, udah ganti, sebulan ganti. Jangan izinkan anak kita untuk secepat itu gitu ya. Kamu harus belajar milih dan belajar konsekuensi sama pilihan kamu, konsekuen, gitu ya. Jadi ketika kita mengajarkan kepada anak bahwa proses itu harus dinikmatin,
gitu ya, pahitnya, strugglingnya, itulah yang namanya proses gitu ya. Jadi jangan terlalu permisif kepada anak, oh nggak suka sama ini, ya udah ganti yang lain gitu. Termasuk meskipun sekarang kan segala sesuatu tuh serba mudah, serba instan, tolong ajarkan anak kita untuk menikmati proses. Betul. Karena itu delaying gratification, menunda kesenangan, itu adalah sesuatu yang generasi sekarang tuh nggak bisa. Nggak bisa banget. Sulit. Harus gitu self reward dikit-dikit. Harus self reward dikit-dikit. Iya. Dan it's okay, self reward pun penting, tapi ada batasannya. Ini kan yang nggak jelas batasannya itu segimana gitu kan. Kayak minum kopi susu setiap hari itu tuh nggak cuman boncos di kantong, tapi boncos di lambung kamu juga loh gitu kan. Itu dan juga diabetes loh gitu. Itu kan nggak jelas ya batasannya. Ini yang harus diajarkan. Misalnya kayak anak saya nih, saya bisa bahkan ngasih dia jajan 100.000 sehari, juga saya pede saya bisa ngasih gitu. Tapi anak saya sampai saat ini belum bawa uang jajan ke sekolah. Wow, kok gitu. bisa Kak? Karena saya pengen dia belajar untuk delaying gratification gitu. Bisa bahwa kalau mau uang jajan boleh, lakukan dulu sesuatu yang menurut kamu bisa help di rumah ini. Gitu ya. Beresin buku-buku mungkin, tapi bukan hal yang jadi kewajiban sehari-hari ya. Misalnya beresin tempat tidur, nah itu itu nggak ada imbalannya, karena itu memang kewajiban dan kenyamanan kamu, gitu ya. Jadi ajarkan anak kita untuk berproses. Pengen beli komik, anak saya suka baca komik, suka banget baca komik. Pengen komik baru boleh, ada dulu hal yang kamu lakukan. Gitu. Ada dulu misalnya kamu cari kerja, dalam tanda kutip ya, pekerjaan di rumah, bantuin mama belanja, bantuin bersihin kulkas, petikin sayuran gitu ya. Nanti dia total tuh berapa upahnya dari semua pekerjaan itu, baru dapat 1 komik. Untuk 1 komik aja harus berusaha segitunya loh dia. Betul. Gitu. Karena ketika kita ngasih kemudahan-kemudahan, misalnya mama mau komik, kasih. Mama mau ini, kasih. Mama butuh mainan, kasih. Dia akan ngerasa bahwa dunia ini bakalan ngasih apapun yang aku mau. Mamaku aja ngasih, kenapa bos aku enggak? Gitu ya. Jadi entitled dia sama bosnya nanti. Betul. Nah, jadi kan kayak gitu juga nggak baik. Jadi anak ngerasa bahwa sesuatu itu nggak ada prosesnya, langsung ada hasilnya. Jadi ajarkan anak kita untuk berproses. Betul lah, itu luar biasa, sangat menginspirasi. Karena banyak yang penting anak happy, yang penting ya udah deh saya sibuk juga gitu. Kasih gitu, instant gratification. Ternyata berpengaruhnya ke whole generation. Nah, dan itu juga pengen aku sampein, ini agak penting nih, bahwa kita selalu ngerasa bahwa kebahagiaan itu penting. Kebahagiaan itu nggak sepenting itu. Semua perasaan itu penting. Rasa sedih penting, rasa malu penting. Bayangin kalau kita nggak punya malu. Itu yang salah satu jadi masalah generasi kita juga loh. Nggak punya rasa malu. Apa-apa diupload ke sosial media. Bahkan sesuatu yang aib diupload itu kan nggak punya rasa malu. Semua perasaan itu penting. Rasa sedih itu penting loh. Rasa marah itu penting. Rasa kecewa itu penting. Jangan terlalu terobsesi bikin anak kita bahagia. Kalau anak kita sedih, biarkan dia sedih. Ini namanya sedih, nak. Dan rasa sedih itu hadir agar sekitarmu yang peduli sama kamu tuh hadir. Kamu sedih ya, ini yang namanya support. Izinkan anak kita ngerasain sebagai banyak macam perasaan yang ada, sehingga dia nggak apa ya, hidupnya ini cuman mau bahagianya doang. Begitu nggak bahagia sedikit, dia langsung pindah haluan, nyerah. Iya. Betul. Wah, itu jadi terefleksi juga di parenting sebelumnya di keluarga begini begitu. Jadi sekalian konseling saya juga sama Kak Halimah gitu ya. Sekalian konseling. Jadi memang sepenting itu untuk hidup ini, ternyata nggak cuma tentang bahagia loh. Karena sebetulnya bukan cuma parenting ya, parents ingin membuat anak bahagia dan siapa yang enggak. Tapi semua manusia, bahkan yang dewasa pun terobsesi untuk gimana sih bahagia itu. Tapi bagaimana kalau ternyata hidup ini gitu ya, bukan cuma tentang bahagia, tapi kata Kak Halimah tadi, merasakan senang, sedih iya, marah iya, kecewa iya, tapi diekspresikan dengan sehat gitu ya. Dan kita hadir support gitu. Waduh, tiba-tiba genrenya filosofi. Pindah ini ya, pindah genre. Pindah genre dari parenting agak filsafat sedikit ya, karena kan memang akar dari segala ilmu ya. Mungkin penutup nih dari Kak Halimah untuk parents di rumah, kira-kira apa nih yang mau ditekankan? Parents
perjalanan menjadi orang tua itu tuh panjang, seumur hidup. Jangan mikir kalau aduh golden age anakku udah lewat, berarti aku udah terlambat nih. Aduh anakku udah terlanjur remaja, berarti udah nggak bisa nih menerapkan parenting. Bisa. Yang namanya parenting adalah perjalanan yang continue. Jadi nggak apa-apa banget selama kita menyadari dan mau memperbaiki, itu nggak ada kata terlambat. Jadi kalau kita ngerasa bahwa dulu kita sempet nih menerapkan bad parenting, kesempatan untuk memperbaiki itu masih panjang dan masih bisa untuk dilakukan. Wah, luar biasa. Ya, terima kasih Kak Halimah untuk waktunya hari ini dan ilmunya yang luar biasa menginspirasi gitu ya. Sampai ini semuanya tidak ada di laptop gitu, pertanyaannya mengalir gitu saja. Wah, karena diskusinya seru banget gitu ya. Semoga bisa berjumpa di lain waktu bersama Amin, Algonova. amin. Sekian untuk podcast kita hari ini, Parents. Kalau misalnya parents rasa bermanfaat atau punya kisah tertentu yang menarik gitu ya, boleh komen di kolom komentar. Untuk komentar yang paling menarik akan mendapatkan giveaway dari Algonova. Nah, kalau begitu terima kasih untuk parents, sampai jumpa dan see you next time.